Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Berucap salam tidak akan pernah dilupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama sebagai wadah syiar kita, wasilah kita dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan pengetahuan kita terhadap tauhid diri kepada Allah. Dalam rangka waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sebuah makna besar. Makna besar yaitu mengetahui kenapa kita diperjalankan ke dunia ini. Apa maksud dari semua ini? Kalau kita bicara hidup, tidak ada yang menjadi napas di dunia ini. Tapi kenapa kita ditajalikan ke dalam dunia ini? Ada apa di balik ini dan bagaimana terjadinya sebuah kegiatan ibadah, ada amaliyah dan sebuah kekuatan dan kegiatan keduniaan dan kegiatan semua yang bersifat ketuhanan ditentukan oleh kebenaran dunia hasanah wa fil akhiratul hasanah. Berarti ini adalah penentuan yang sangat menentukan perjalanan ini. Kita akan ungkap bagaimana perjalanan ini sebetulnya. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu apa tujuan kita diperjalankan ke dunia ini dan siapa yang diperjalankan ke dunia ini, maka kita akan kembali melihat kepada
usul daripada wujud diri kita, asal muasal daripada diri kita, sebuah diri yang akan menjadi panduan ujian menuju kebenaran Allah sebagai Tuhan dari sekalian alam. Dan pembuktian ketuhanan pada diri di muka alam ini dinamakan dengan pembuktian Rabbil Alamin. Menghindari dari segala kerusakan-kerusakan martabat baik diri maupun alam, tentu dengan adanya sebuah tajalli ke dunia ini. Sebagaimana yang kita pahami di dalam kodrat perjalanan diri, asal diri adalah sebuah wujud batin Allah. Sebuah wujud sebagai batinnya Allah adalah kehidupan Allah yang bernama insaniyahnya Allah. Insaniyahnya Allah kembali kepada wujud yang sempurna disebut dengan sebuah batin yang berdiri, atau dikatakan sebuah kesempurnaan batin, yaitu khabir, adalah diri yang jauhar awal. Sebagaimana kita melihat ada berpihaknya kodrat zahiru Rabbi wal batinu abdi sebagai konsep untuk mencari kebenaran. Inilah yang dikatakan kenapa di alam dunia ini sangat menentukan yang akan dihadapi di alam hayat, yaitu alam ruhani yang disebut dengan alam akhirat. Dan kita ditantang di sini untuk menaklukkan, membenarkan keberadaan Allah di muka bumi ini dengan tajalli di antara langit dan bumi, menjadi suatu alam yang berdiri dalam alam. Inilah diri yang dikatakan luputnya sebuah wujud tempat berpijak kabir pada asal mula diri, jadi disebut dengan absarahu wa huwa latiful khabir. Disinilah kebenaran pemimpin dari segala wujud dan wujud yang maujud di pada alam ini adalah berfungsi untuk kebenaran tajalli Allah pada diri. Sebagaimana Allah menceritakan, memperkenalkan wujudnya pada diri dan menceritakan wujudnya pada alam ini, maka alam ini akan menjadi sebuah riwayat yang akan bercerita tentang Tuhan. Bagaimana dalam menempatkan keberadaan kita turun ke bumi ini dengan melihat wujud sebagai ma'ul hayat, sumber dari segala yang hidup. Ini untuk beribadah. Makanya kalau dahulu ada orang tua-tua mengatakan, ke dunia ini kita pergi beribadah. Nah, ibadah seperti apa yang dimaksud pergi ke dunia ini? Jangan janjinya ibadah sampai di dunia hanya sebatas amaliyah, berbuat baik dan berbuat baik. Di atas baik itu masih ada kebenaran. Nah, inilah ibadah. Apa fungsi dari alam ini terhadap kita dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita melaksanakan ibadah yang dimaksud? Ibadah seperti apa yang dimaksud dan bagaimana menempatkan ibadah itu dalam kehidupan siang dan malam. Di sini kita melihat sebuah tataan wujud diri awal mula jadi diri khabir, diri sukun namanya, diri kosong. Kalau dia kosong, sukun itu berwujud daripada sebuah nur yang sangat hitam. Ada kodrat khabir, kosong. Kalau kosong
dia bernama kodratnya khabir, yaitu batin yang bergerak, batin yang hayat. Dengan adanya kodrat kita yang mengandung zahiru rabbi wal batinu abdi, inilah fungsinya turun ke muka bumi. Kalau kita lihat siang ini dalam bentuk ibadah disebut dengan masyrik atau dikatakan dengan hidup. Apa yang dimaksud dengan siang terus berartikan hidup atau masyrik? Padahal kita tahu kalau dalam ejaan Arab siang ini dinamakan al-zahir. Bisa al-zahar, bisa al-zuhir, bisa al-zuhur. AIU. Artinya disinilah kenyataan sebuah pekerjaan. Makanya orang bilang bekerja pada siang hari, siang bekerja, malam menghamba. Apa yang kita hambakan di malam hari, inilah maghribi. Dikatakan maghribi atau malam, kenapa? Artinya menandakan mati. Arti tidak ada yang ada di situ melainkan sebuah diri. Ini dikatakan malam maghribi, padahal dalam kita lihat dari sisi Arabnya ini dinamakan masya'an, malam. Masya'an yaitu waktunya diri. Nah, jadi waktunya diri, masya'an, an itu diri. Jadi bagaimana kita melihat wujud diri yang sebenarnya pada masyrik, alam sukun, alam mati, namanya maghrib. Mana yang alam sukun, itulah diri. Berarti kita sudah melihat beribadah kepada Allah, mencari diri dalam diri. Ini malam, makanya dikatakan dengan sifat maghrib atau dikatakan mati. Padahal malam itu bukan berarti mati, tapi dikatakan dengan al-masya'an, masa'an, masa diri. Di siang hari zahiru rabbi, inilah yang bekerja. Bagaimana kita mengabdi kepada zahirnya Allah ini pada siang hari. Ini dinamakan hari hidup. Kenapa? Yang hidup di siang hari adalah zahiru rabbi, bukan diri kita. Kalau diri kita adanya pada sukun maghribi atau disebut dengan masya'an, yaitu di malam hari, berarti diri batin tadi khabir hitam. Disinilah awal kehadiran ada wujud dalam batin. Inilah pencarian tadi, mendapatkan hakikat diri yang sebenarnya dalam masya'an atau malam. Ini adalah maghrib, mati dalam wujud sukun. Siang difungsikan sebagai hayat karena adalah dia bersifat al-zahri, al-zuhur, al-zahar, al-zahir. Inilah sebuah pekerjaan yang wajib kita lakukan di siang hari. Inilah yang dikatakan siang bekerja, melayani, memberikan pengabdian kepada Allah dengan apa yang kita lakukan dan memberikan hikmahnya kepada zahirnya Allah, menandakan hablum minan nas wa hablum minallah. Ini yang dikatakan pergi beribadah, melihat wujud diri, hayatnya Allah an'amta alaihim, adalah sebuah hayat yang menyaksikan kodratnya zahiru rabbi dan melayani pengabdian kepada zahiru rabbi.
Pengabdian yang dimaksud apapun yang kita lakukan, hikmahnya untuk zahirnya Allah. Berikanlah semua dalam rangka pengabdian. Nikmatnya kamu duduk, nikmat duduk itu yang diberikan. Nikmatnya makan, nikmatnya itu yang diberikan, yang diabdikan. Berjalan, berikan suatu perbuatan, hikmahnya kepada zahiru Rabbi. Pengabdian ini 24 jam. Ini yang dikatakan apapun kita lakukan. Ini yang dikatakan pada masa siang atau hayat. Karena dalam siang berarti kan masyrik tadi adalah suatu yang hidup di dalam siang. Artinya al-zahri al-masriki, bagaimana adanya yang hidup di dalam siang. Siapa yang inilah penampakan. Jadi digunakan siang ini karena Allah ingin dilihat dan Allah ingin dikenal dengan perantara zahiru Rabbi. Inilah fungsinya, mendapatkan zahirnya Allah dengan kita melaksanakan pengabdian pada masa siang. Ini yang bekerja, siang bekerja, malam menghamba. Inilah dikatakan masya'an atau maghrib. Maghrib masuknya alam mati bernama sukun. Sukun adalah riwayat diri, sebuah alam. Allahu alam, bersifat kabir, lenyap hitam. Inilah yang dikatakan sehingga Ka'bah itu berwarna hitam semua. Kenapa? Karena adalah kodratnya. Tubuh yang asli itu adalah hijrah malam hari. Hijrah adalah kodrat diri. Hijrah adalah ma'rifat bernama diri. Diri inilah kodrat ma'rifat atau dikatakan ainun sabitah. Jadi dengan kita menikmati dua kodrat, siang dalam masa al-zahir, sementara malam dalam masya'an. Nah ini, jadi sudah al-zahir dan masya'an, inilah dikatakan waktu untuk diri. Nah dengan kita menjadikan diri hijrah, timbulnya kodrat diri yang sebenar-benar diri di malam hari. Artinya itulah usul dirimu yang dikatakan diri kabir. Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana mendirikan diri kabir tadi. Lenyaplah semua di dalam wujud yang ada, melainkan dirinya semata. Itulah dirinya semata, yaitu sebuah alamnya, di mana yang siang masuk ke dalam malam. Artinya zahir masuk ke dalam kabir. Disinilah pertemuan ibadah 4 rakaat di Wadi Mani Manikam, menyaksikan ada wujud daripada zahir tadi siang bertemu di dalam malam. Begitu juga di saat hari masyrik, maka kemana perginya malam? Maka inilah diri yang melihat, yaitu malam, yaitu diri yang gelap, diri yang khabir, diri yang sukun. Makanya ada kita mengingat diri. Kalau kita lupa diri, kita tetap menutup mata dan melihat diri yang sebenarnya, bahwasanya kita ada hayat, menjadi hayat diri yang halus, yang melayani sifat wujud Allah. Inilah insan. Kalau dia akan menjadi insan dalam apa? Lebur pandang. Leburnya kodrat kabir tadi menjadi diri pandang. Ya, inilah yang menjadi ainun sabitah. Dia siang menjadi suatu pandangan, diri yang memandang kepada wujud sifat zahiru Rabbi. Jadi malam, diri yang dikatakan yang bersifat kabir, dia akan menjadi kabirau wa kasirau, dia akan menjadi diri rahasia. Dan subhanallahi ribu quratan wa asila, dan dia menjadi alam, ya, diri yang menjadi alam. Itulah pandangan. Maka diri batin atau diri halus ini menjadi diri pandang, berawal dari diri kabir di malam hari. Ini yang dikatakan
Kemana siang? Di waktu malam. Itulah wujud daripada Rabb Zahiru Rabbi ada di dalam batinul abdi di malam hari. Makanya kita mencari diri kita lagi di dalam diri, mencari wujud zahir itu di dalam malamnya diri, disebut batin kabir. Tetap, kenapa? Karena siang bersembunyi di dalam malam, di kala malam, maka di kala siang malam bersembunyi di dalam siang. Itulah artinya batinul batin. Inilah batin dalam batin. Jadi dengan demikian kita sudah bisa memahami bagaimana bertuhan yang tidak terputus dengan ujian 24 jam. Kita diuji dalam 24 jam. Bagaimana ketaatan kita sebagai insaniahnya bertaat kepadanya. Bagaimana kita taat dengan kita mengabdi 24 jam. Siang mengingatkan, Zahiru memperlihatkan zahirnya, Allah memperlihatkan Zahiru Rabbi. Dia memperlihatkannya pada siang, berarti batinul abdi diri sukun tadi, dia akan menyaksikan menjadi diri saksi ainun sabitah, yaitu wakasirau, artinya menjadi diri rahasia, yaitu diri pandang, ainun sabitah. Makanya menjadi diri pandang. Itulah siang. Jadi akhirnya ada siang itu di dalam malam, mempertemukan malam di dalam siang. Itulah yang dikatakan Zahiru Rabbi wal batinu abdi, sehingga tidak terputus ibadah kita kepadanya. Diuji apakah selalu kita ada di dalam yang ada. Inilah yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan mengabdi kepada Zahiru Rabbi tadi, dengan kekuatan dan pandangan bahasa yang disampaikan oleh alam ini. Kalau dia siang, berarti ini adalah kodrat dari Zahiru Rabbi yang membuat kita bekerja. Makanya dikatakan siang bekerja, malam menghamba. Apa yang malam menghamba? Menghambakan diri kabir agar diri Zahiru Rabbi akan muncul di dalam diri khabir atau alam ma'rifat tadi. Maka disitulah dia muncul, disitulah tingkat menghambakan diri. Artinya menyerahkan diri sebagai alam Allah, dikatakan Allahu alam. Inilah alam Allah, alam kabir, alamnya diri. Inilah alam ma'rifat yang dikatakan alam hayat, yang disebut dengan alam pandang ainul sabitah. Jadi itulah fungsinya tajalli kita ke muka bumi dengan tidak menghentikan rumus la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Tidak akan terputus 24 jam itu dilaksanakan kepadanya dengan diuji dengan siang dan malam. Apa siang malam diuji? Diuji dengan diri, diuji dengan wujud. Sudahkah diri itu maujud, melihat wujudnya di siang hari? Dan apakah sudah bisa diri itu menjadikan melihat siang itu pada, atau wujud itu pada diri dengan menghadirkan siang dalam malam? Ini artinya menghadirkan zahir dalam batin. Inilah yang disebut siang malam diputar 24 jam. Ini makanya 24 jam ini tidak terlihat angkanya pada jam. Karena apa? Di situ ada juga 00. Arti 00 ini artinya apa? 0 pada masa siang dan 0 diri menjadi alam pada masa malam. Inilah disebut malam ini dengan kata masya'an, masa diri, atau siang disebut saatnya menzahir. Inilah dikatakan al-zahir, ya al-zahir, al-zuhur kalau dalam ibadahnya, al-zahir, AIU. Jadi jelas sudah tujuan dan perjanjian kita tidak akan pernah ada ruang kosong untuk bertuhan.
Justru kita menyediakan diri kosong untuk Tuhan. Dengan demikian kita sudah bisa mengerti maksud dan tujuan tajalli ke dalam bumi ini, itu dalam masa diuji ibadah kita dengan tidak terputus bertuhan 24 jam. Insya Allah dengan kita melaksanakan dunia, pengabdian zahiru Rabbi langsung diserahkan kepadanya. Lakukan nikmat apapun sesungguhnya. Kalau kita makan, kita memang mengurus, memberikan suatu pengabdian kepada zahir dengan menyuapkan zahirnya, tetapi bukan nasi yang dia dapat, adalah nikmatnya itulah yang dibagikan, dan hablum minallah itu yang diserahkan dan diabdikan. Mengabdi namanya, ya. Apapun yang kita lakukan, kullamin inallah, semua itu untuk Allah. Jadi dengan zahiru Rabbi, dengan zahir ini adalah pegangan ketuhanan kita, makanya kita mengabdi 24 jam. Jadi kalau sudah dalam siang kita akan melihat, dalam malam kita akan menjadi kodratnya alamnya. Inilah yang dikatakan kita mengalami masa hidup. Masyrik artinya hidup dan maghrib artinya mati. Artinya yang ada itu adalah hayatnya Allah, dan yang tiada itu adalah alamnya Allah. Inilah siang dan malam, masyriqi wal maghribi, di dalamnya ini berlaku masya'an dan al-zahad. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan ibadah, bagaimana kita beramaliyah kepada Allah dengan mengabdi kepada zahiru Rabbinya. Insya Allah inilah bulunya siang dan malam. Jadi tidak ada suatu riwayat yang terjadi melainkan riwayat diri kita semuanya. Insya Allah inilah yang dikatakan wahablum minanas, itu adalah wahablum minallah. Berhubungan dengan jalan kemanusiaan, inilah siang. Wahablum minallah berhubungan menjalankan ke wujud Allah, ini adalah pada diri ayat sabitah. Itulah yang dikatakan ainun sabitah, melalui diri wujud khabir atau sukun, atau dikatakan diri ma'rifat. Terbukanya alam ma'rifat adalah diri yang terbuka. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dalam kajian tingkatan ketauhidan diri kita. Insya Allah kalau sudah ada dasar tauhid, insya Allah akan paham. Barakallah ya karim ya rahman ya rahim, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Insya Allah bagi para hadirin dan hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung dan mendapatkan pelajaran dekat ke tauhid kepada Allah, silakan mencari aplikasi, buka aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur, klik dan ikuti dan mendaftar dan ikuti prosesnya. Insya Allah akan mendapatkan pelayanan belajar seminggu sekali live Zoom meeting. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan bermanfaat berbagi wawasan dan ilmu ini. Insya Allah. Alhamdulillah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.